Halo guys, kembali lagi bersama gue Hari Pratama di Bedah Obrolan. Hari ini gue bakalan bedah satu topik news yang bakalan cukup hot, yaitu tentang kebijakan Apple dengan subscription payment nih. Berita ini gue dapat dari editor Bloomberg, yaitu Mark Gurman. Tentunya kita udah kenal dong barang-barangnya si Apple ini, yaitu dari iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, dan lain-lainnya. Dan untuk si iPhone ini mendapatkan sistem khusus, yaitu subscription payment. Sebelum kita lanjut, gue mau jelasin dulu apa itu subscription payment. Subscription payment adalah sistem pembayaran dengan cara berlangganan, yang istilahnya kita kenal dengan sewa. Jadinya si iPhone ini bakal disewa oleh Apple dengan waktu yang udah ditentukan. Dan rencananya program ini bakal berjalan di akhir tahun 2022 ataupun awal tahun 2023. Bicara tentang subscription payment, sebenarnya siapa sih target Apple dengan subscription payment ini? Oke, menurut gua target pertamanya adalah buat orang yang pengen pakai iPhone tapi belum kesampaian. Ya, entah alasannya nggak punya duit ataupun memang belum kesampaian aja. Yang kita tahu bahwa iPhone dibanderol di marketplace itu sekitar 10 juta ke atas. Dan untuk di Indonesia sendiri itu memang cukup mahal untuk iPhone sendiri. Kecuali dengan iPhone SE. iPhone SE itu adalah produk daur ulang yang jeroannya baru tapi dengan model yang berulang aja. Pastinya iPhone lebih murah, di bawah 10 juta pastinya. Tapi kebanyakan di Indonesia itu jarang ya. Mungkin ada yang menggunakan iPhone SE tapi mungkin berapa persen gitu. Kebanyakan ya seperti iPhone 13, iPhone 12, yang lebih atasnya lagi iPhone 13 Pro Max misalnya gitu. Lanjut ke target keduanya adalah buat orang yang sering ganti iPhone ya. Dalam waktu yang singkat, mungkin ya setahun sekali ganti ataupun 6 bulan sekali ganti, mungkin dia kebanyakan duit, mungkin subscription payment ini bisa menjadi jawabannya. Oke, itu adalah target pasarnya si Apple. Di balik targetnya pastinya ada dong tujuan dari sebuah sistem jika diluncurkan. Dan apa sih tujuan si Apple ini meluncurkan subscription payment? Tentunya sudah kebaca dong apa tujuan si Apple, yaitu dengan mendapatkan keuntungan yang lebih besar tentunya. Dan juga rata-rata penggunaan iPhone itu mengganti iPhone ya, itu sekitar 3 tahun sekali. Menurut Counterpoint Research, harga penjualan iPhone rata-rata adalah $825 atau setara dengan 11 jutaan. Dan berarti Apple menghasilkan $800 dari pelanggan iPhone-nya setiap 3 tahun. Dan inilah alasan mengapa Apple meluncurkan subscription payment, dan pastinya akan mendapatkan persentase pendapatan yang lebih besar. Dan apakah dengan subscription payment ini bisa menaikkan persentase pendapatan si Apple? Menurut gua bisa. Karena ya contohnya aja di Indonesia yang sangat mendewa-dewakan iPhone. Termasuk gua juga. Yang kita kenal iPhone itu adalah produk yang sangat bagus dengan performa yang baik dan juga yang kamera yang oke. Yang maksudnya nggak jelek-jelek banget tapi udah bagus untuk bersaing di pasarnya. Gue mau ajak kalian untuk belajar matematika sedikit. Kita seperti beranalogi aja. Kita ambil contoh kasus adalah iPhone 13. Jika program sewa ini berjalan, iPhone 13 ini dibanderol dengan harga 15.199.000. Oke, 15.199.000 kita bagi 3. 3 ini kita dapat dari penggunaan rata-rata orang mengganti iPhone-nya, yaitu setiap 3 tahun. Kita bagi 15.199.000 dibagi 3. Kita mendapatkan di angka 5 jutaan. Dan dari 5 jutaan ini kita bagi lagi 12. Yaitu sebesar 400 ribuan. Atau yang lebih jelas itu adalah 422.000 sekian gitu. Berarti dengan kita mengeluarkan duit sekitar 400.000 sampai 500.000, kita bisa mendapatkan iPhone tersebut. Bahkan sama lagi bentuknya gitu, iPhone gitu. iPhone. Tentunya sih ini beda lagi ya kalau contoh kasusnya seperti kayak iPhone 13 Pro Max atau iPhone 13 Pro. Dan juga tergantung storage-nya. Karena di sini gua ambil kasusnya yang paling rendah aja biar kalian mendapat gambarannya aja. Dan apakah kalian tertarik? Di balik sebuah kelebihan sistem pasti ada kelemahannya. Kelemahan subscription payment menurut gua adalah yang pertama pasti bakalan kita nggak bisa ngerasain HP yang tetap gitu. Ya, ibaratnya HP kita, misalnya kita pakai iPhone 13 dan kita harus di HP misalnya di bulan depan ke iPhone 14 misalnya. Pastinya kita harus ngirim data.
ke HP baru itu. Dan emang sih analoginya sama saja kita membeli HP baru. Dan gue mau ngajak kalian, kalau lagi apesnya kalian tidak punya uang untuk melanjutkan biaya sewa tersebut, bagaimana? Dan apakah data kalian hilang begitu saja? Tentunya pasti sayang gitu. Alasan yang kedua menurut gue adalah hilangnya feel memiliki HP pribadi. Ya karena ya yang handphone yang kita pakai itu adalah handphone sewa. Ya berasa sih, mungkin menurut gue itu kayak agak aneh aja. Kita harus mengeluarkan duit langganan setiap bulannya, misalnya 500.000 kita untuk sewa HP saja. Ya sebenarnya ya nggak seru gitu. Beda lagi dengan biaya langganan kita seperti Netflix ataupun Spotify ya. Ini untuk daily driver kita. Dan alasan yang ketiga adalah menjadi bahan bulian. Mungkin kalian udah nangkep maksud gue apa. Pastinya bakal muncul nih kesenjangan-kesenjangan sosial. Tentunya di tongkrongan kalian dulu deh. Dengan perihal iPhone kok sewa. Kurang lebih begitu. Itu adalah 3 alasan kelemahan dari subscription payment menurut gue. Dan di sini gue mau ajak kalian buat berdiskusi di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian mengenai dengan subscription payment. Tulis aja apa aja yang kalian tahu, yang kalian pengen sampaikan di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi. Oke, itu aja dulu. Jika kalian suka dengan video ini bisa kasih like. Dan jangan lupa follow Instagramnya Beda Obrolan yaitu @beda_obrolan dan juga Instagram gua yaitu @hprtma__. Dan I'm Hari Pratama and until next time.